Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran fikih. Pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang ketentuan infak. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih pada pagi hari ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sedekah. Apakah anak-anak pernah mendengar kata sedekah? Setiap hari tentunya kita sering mendengar kata sedekah. Lalu apa yang dinamakan sedekah? Apakah anak-anak sudah tahu apa itu sedekah? Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sedekah, ada baiknya Bu Guru sampaikan kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menerima kebenaran perintah sedekah sebagai perintah Allah. Yang kedua, menjalankan sikap peduli dan empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan ketentuan sedekah. Dan yang keempat adalah mempraktekkan memberikan sedekah. Setelah kalian mengetahui kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, selanjutnya akan Guru sampaikan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah setelah nanti kalian mengamati gambar dan video pembelajaran yang berkaitan dengan sedekah, diharapkan kalian yang pertama mampu berpegang pada kebenaran perintah sedekah sebagai perintah Allah dengan benar. Yang kedua, mampu menunjukkan sikap peduli dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketiga, kalian mampu menguraikan pengertian sedekah dengan benar. Yang keempat, kalian mampu menunjukkan dalil atau dasar sedekah dengan benar. Yang kelima, kalian mampu menunjukkan hukum sedekah dengan benar. Dan yang terakhir, yang keenam, yakni kalian mampu melaksanakan ketentuan sedekah dengan benar. Setelah kalian mengetahui apa saja kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, marilah kita mengamati gambar yang ada di dalam tampilan berikut. Di sini terdapat 3 buah gambar. Coba kalian amati. Apa yang dilakukan orang dalam gambar? Di gambar pertama, ada orang yang sedang memberikan uang kepada pengemis. Sekarang coba amati di gambar yang kedua. Di gambar kedua, ada anak yang sedang menyingkirkan duri di jalan. Dan di gambar yang ketiga, ada anak yang tersenyum ramah kepada orang lain. Dari ketiga gambar tersebut, termasuk perilaku apa yang dilakukan? Ya, benar. Perilaku yang dilakukan orang dalam gambar tersebut adalah termasuk sedekah. Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai sedekah. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar 3 submateri. Pada submateri pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian sedekah. Dan yang kedua yaitu tentang dalil dan dasar sedekah. Dan yang ketiga yaitu tentang hukum sedekah. Apakah pengertian sedekah? Apakah anak-anak sudah tahu apa itu sedekah? Sedekah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab. Sedekah berasal dari kata sodaqah yang memiliki arti pemberian atau derma. Sedangkan pengertian sedekah menurut syariat Islam yaitu memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian
sedekah yang ketiga yaitu menurut peraturan Basnas nomor 2 tahun 2016. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kata Basnas? Basnas adalah kepanjangan dari Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurusi pengelolaan zakat. Menurut peraturan Basnas nomor 2 tahun 2016, sedekah memiliki pengertian harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat. Dasar atau dalil sedekah terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam Al-Quran, dasar dan dalil sedekah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 264, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 260. Adapun dasar atau dalil sedekah di dalam Al-Quran yang kedua, yaitu terdapat dalam surat Yusuf ayat 88, yang artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Quran Surat Yusuf ayat 88. Dasar atau dalil sedekah yang kedua yaitu terdapat dalam Al-Hadis. Di dalam Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang artinya dari Yunus bin Ubaid dari Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khotimah. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Setelah kalian mempelajari tentang pengertian sedekah dan dalil sedekah, selanjutnya kalian akan mempelajari tentang hukum sedekah. Apa hukum sedekah? Apakah ada yang tahu? Ya, hukum sedekah adalah sunnah mu'akkad. Apa itu sunnah mu'akkad? Sunnah mu'akkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti tentang apa yang Bu Guru sampaikan tadi? Pada pembahasan tadi kita sudah belajar tentang pengertian sedekah, dalil atau dasar sedekah, dan hukum sedekah. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan tadi dapat dimengerti oleh kalian dan dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.